dulu adalah gunung api dan ini adalah pusatnya. Bisa jadi Bu, yang kita injak ini dengan gunung bukit yang di depan itu bisa jadi berbeda. Bisa jadi di situ juga ada batuan beku seperti itu. Karena sering magma itu kan keluar di sumber utamanya ini, tetapi dia juga sering keluar lewat samping. Oh iya ya. Ketika dia keluar lewat samping, maka dia akan membentuk tinggian kecil seperti ini. Semeru ya. Ini kalau dilihat sama Bapak Ibu sekalian masih sama dengan lokasi sebelumnya. Jadi ini salah satu ciri adanya aktivitas di bawah permukaan bumi kita ini. Kita sebutnya sebagai manifestasi dari panas bumi, manifestasi panas bumi. Yang tadi sudah disampaikan, salah satu masalahnya sekarang mengalami pendangkalan. Dan kalau kita lihat sekarang, kemarin kan isu surutnya air Danau Kerinci sama dikaitkan dengan LBA. Sekarang ada di baik Bapak Ibu pun bisa perhatikan dulu Bapak Ibu kayangan Bapak bisa melihat di sini kita berada di daerah yang istilahnya memang mungkin nanti untuk kota Sungai Penuh tidak bisa dijadikan warisan geologi, tapi ini kita akan jadikan salah satu atraksi atau viewpoint ya. Viewpoint kita bisa melihat ya mungkin sekarang nggak kelihatan tapi bapak ibu sekalian pasti udah sering kesini ya. Kalau bapak lihat ke sana bapak bisa lihat Danau Kerinci yang kemarin dipresentasikan oleh Pak Aris itu kan. Kalau bapak lihat Danau Kerinci sampai ke situ bapak bisa lihat nanti ada tanah cogok juga. Bapak sampai ke sini nanti bapak lihat ada jembatan Kerinduan. Nah itu kan dalam presentasi kemarin mungkin bapak bisa lihat itu merupakan salah satu bentuk bagaimana itu graben atau turunan dari Kerinci yang merupakan kita bisa katakan itu salah satu danau purba. Jadi pembentukannya mungkin jutaan tahun yang lalu Danau Kerinci itu mungkin sampai ke sini. Jadi kita bisa lihat manifestasinya di jembatan Kerinduan. Kalau bapak lihat itu seperti rawa atau danau yang dulu. Kemudian di Bukit Kayangan ini juga sebenarnya kita bisa lihat beberapa batuan ya. Di atas bapak pernah lihat batu-batuan itu salah satu jenis bentuk batuan hasil letusan gunung api. Jadi di Kerinci ini bapak nanti banyak bisa lihat ada batuan hasil vulkanik atau hasil letusan gunung dan juga ada batuan magmatik. Jadi magmatik itu batuan yang memang dari magma keluar atau dari letusan. Kalau letusan itu vulkanik, biasanya kalau dari magma itu namanya batuan beku plutonik. Jadi kita bisa membedakan itu. Nanti kita bisa lihat selain kenapa kok bisa ada lembahan dan ada tinggian, itu berarti ada di sini. Kalau kemarin kan sudah dipresentasikan bahwa kita itu dilewati oleh sesar Semangko, atau nanti pembagiannya nanti ada muncul lagi sesar Siulang. Nah ini kita ada di tinggian dan situ kita nanti ada di cekungan. Nah itu berarti ada penggeraknya itu adalah sesar. Nah manifestasinya kita bisa lihat nanti di air panas. Nah itu muncul nanti kita bisa lihat kenapa ada pergerakan horse dan geraben. Horse itu tinggian, geraben itu lembah. Nah geraben itu yang di situ. Nah muncul karena ada pergerakan itu muncul rekahan itu akan keluar nanti rupa manifestasi air panas. Nah nanti kita bisa lihat lagi lanjutannya di sana. Di sini kita bisa melihat kalau bahasa geologinya itu geomorfologi. Jadi morfologi bagaimana bentuk dari cekungan di
Kerinci ini dari viewpoint kita di Bukit Kayangan. Nah itu yang mungkin sementara saya bisa tambahkan. Pak Alvan ada yang mau ditambahkan? Viewpoint. Baik, paling Bapak Ibu seperti kemarin ya. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan selama PKL ini adalah untuk istilahnya mempraktekkan teori yang sudah dipelajari kemarin, Pak ya. Jadi kalau dari saya kan nanti Bapak Ibu silakan amati apakah masih ada yang kurang dalam sistem keselamatan dan mitigasinya kan. Kalau saya lihat itu pagarnya udah miring-miring, itu apakah karena perbuatan manusia atau karena alam, karena ada gerakan tanah di sini kan. Dan yang paling penting memang kita tidak bisa lepas dari geologi, Pak. Tapi satu kata kunci kemarin sudah dikasih tahu sama Pak Aris, kita ini mencari bukti geologinya. Di sini ini ada beberapa nih bukti geologinya. Nanti silakan Bapak Ibu cari di atas, bukti geologi vulkanika, bukti vulkanik tektonika di setiap geoset nanti itu. Jadi kita memang harus mencari bukti geologi. Nah, mengenai penjelasannya tidak harus benar geologi. Kalau Bapak Ibu memang mau penjelasannya itu ya silahkan ke ahlinya. Nah, ini yang penting buktinya ketemu gitu kan. Ini bukti geologi bukan gitu. Jadi mungkin itu 30 menit ya Pak Iwan ya. Jadi silahkan aja masing-masing kelompok menjaga ya. Kalau di atas memang ada beberapa jadi silahkan dikerjakan apa yang ada di pom. Tapi navigasi penting Pak ya. Saya kira ini udah nggak ini ya. Jadi ambil koordinatnya karena itu penting. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky, Pak Alvan. Ada yang Ini coba tambahkan aja. Oh, cek 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi luar biasa. Terima kasih, semangatnya masih sama. itu ditambah-tambah ya. Masih ingat nggak apa yang saya sampaikan dari pertama? Kalau geopark itu dibangun atas dasar warisan geologi kan? Masih ingat ya? Dibangun atas dasar warisan geologi. Nah, Bapak Ibu ada di salah satu lokasi. Kemarin warisan geologi dibangun atas apa? Keragaman geologi. Keragaman geologi terdiri dari batuan, mineral, struktur, proses, apalagi bentang alam. Nah, sekarang kita lihat apakah di sekitar Bapak ada batuan? Ada atau enggak? Mewakili enggak untuk satu pondok? Jadi kalau orang geologi berbicara batu, itu yang kita lihat termasuk tanahnya, termasuk batunya. Ketika Bapak melihat batu di sini, ada yang bisa Bapak lihat secara spesifik enggak? Bisa. Mana? Perlu tunjukkan. Sana ya, tadi ya? Ada batu besar ya? Oke, satu. Berarti batuan, aspek batuan masuk ya? Selain aspek batuan, apalagi Pak? Ada di bawah juga ada sedikit sedimentasi di bawah. Oke. Nah, Bapak Ibu, Bapak melupakan sesuatu yang sebenarnya tampak sangat jelas di depan Bapak Ibu semuanya. Boleh mengacungkan tangan siapa yang tahu? Nah, persis. Atau kita bilang morfologi. Sekarang apa yang di depan Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lihat di depan Bapak Ibu semuanya? Mungkin bisa menyeberang, harus dari sini. Nah, persis. Di depan Bapak Ibu ada lembah. Ada apa lagi? Danau. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada lembah, ada danau. Oke. Di depan sana ada deretan perbukitan atau pegunungan. Di bawah pegunungan, mohon maaf, ini gimana caranya? Kalau dideketin, di bawah perbukitan ada lembah, ada dataran ya, ada danaunya, betul. Berarti aspek yang paling menonjol di sini adalah, terima kasih, itu satu clue-nya ya. Batu mungkin ada, tetapi batu di sini tidak mencerminkan kondisi yang ada di sini.
geologi yang ada di sini. Sekarang pertanyaan saya, apakah tempat ini layak menjadi warisan geologi? Jawabannya begini. Bukitnya ada di mana? Bukit yang Ibu lihat ada di mana, Bapak Ibu lihat? Jauh di depan toh. Danau Kerinci ada di depan. Bukit Tanco ada di belakangnya. Betul? Betul. Padahal yang namanya warisan geologi kan berarti kita harus ada di sana kan? Maaf. Ini nggak perlu pakai ini ya? Ras ya? Jadi, secara aspek kegeologian mungkin tempat ini kurang mendukung. Kita terserah ya Pak ya. Secara kegeologian mungkin tempat ini tidak mendukung karena perbukitannya ada jauh di belakang sana, kemudian ada lembahnya, ada danau. Tapi tempat ini adalah tempat terbaik untuk melihat benda alam yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Betul? Kira-kira demikian ya. Itu satu. Kemudian terus apakah tempat ini tidak berarti di dalam geopark? Caranya? Sebelum pada saat kita datang tadi, kita mencoba melihat dulu apa yang ada di sekitar ini. Kan geopark dibangun atas dasar warisan geologi yang berkaitan dengan warisan hayati dan budaya. Nah, sekarang aspek budaya dan hayati apa yang ada di sini? Dari tadi saya ingin mencatat itu. Suara apa itu, Pak? Siapa? Atau oa ya? Oa. Artinya tempat di sini masih banyak oa ya, Pak ya? Berarti tempat ini bisa diangkat sebagai menonjolkan kekayaan hayatinya ya, untuk mendukung geopark yang ada di Kerinci Sungai Penuh. Jadi pertama kita berpikir atas apa yang kita injak. Ketika yang kita injak ini tidak mencerminkan, tidak dapat menceritakan kondisi yang ada di Kerinci Sungai Penuh, maka kita melihat apa yang di atas yang kita injak. Kira-kira demikian ya. Paham maksud saya yang saya sampaikan, J? Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Aris. Bapak Ibu, ada yang tanyakan sebelum Bapak Ibu melakukan pengamatan secara berkelompok? Kita mulai dari 10 kali dulu. Ini ibu bisa makan, tunggu mas turun kapal. Oh, ada. Bensinnya agak kena daya. Dokumentasi kita. Ya, oke. Itu kumpul orang. Ya dokumentasi itu tadi kan. Bang itu. Nama Papsi. Yang kalau menurut Bapak gimana, Pak? Masuk, Pak. Masuk apa? Iya. Gimana ya? Ini, Pak. Luar biasa, Allah Akbarnya. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Allah Akbar, yes. Ya. Wah, nampak itu. Kita lokasinya ada di mana ya? Di Beketean. Di sini. Bisa dibuka map di HP masing-masing. Harusnya Kartunya beda ya? map, Google Map, kemudian di setting yang
terrain. Di setting yang terrain. Mana mobilnya? Yang Medan, kalau bahasa Indonesia Medan. Medan. Ganti bunda atau Begini kah? Satelit. Oh, ada satelit kayak begini ya, Pak ya? Yang Medan, Ya begini. bukan yang Medan. Itu loh, Bun. Mana tadi? Bukan yang satelit, yang settingnya. Yang mana? Dan ada Rajahi berkendara. Transit. ini nah kayaknya. Satelit. Ada titiknya? Ada Ya. titiknya? Aku ada. Yang keriting itu kan berarti itu ada di perbukitan. Itu kayaknya kan nama dia kan. Bisa tahu dia. Betul? Sekarang gini, kalau di sana kita tidak melihat batu ya, tadi memang ditentukan. Tapi begitu kita ke sini kan kita ada batu. Ada yang ada di sini. Kira-kira batu yang ada di situ itu memang asli di situ atau dibawa oleh orang lain untuk diletakkan di situ? Dibawa. Ini kan itu ada batu gede itu. Ya, asli deh, Yang Pak. besar-besar itu di sana. Itu saya tanya dulu, memang asli dari dulu di situ atau dibawa orang lain, dibawa ke sini untuk membangun itu? Asli, Pak. Yakin ya asli ya? Kalau yakin itu asli, berarti seluruh tubuh dari bukit ini adalah batu tersebut. Kemarin jenis batu ada berapa? Masih ingat apa aja? Oh, oke. Yang Bapak lihat di sana, di belakang itu tadi, itu masuk dalam golongan, masuk dalam kelompok jenis batu apa kira-kira? Masuknya dalam batuan. Kok tahu? Luar biasa. Tepuk tangan buat Bu siapa ini? Pernah belajar geologi. Bu Wati. Ini masuk dalam batuan beku. Artinya kalau itu batuan beku, seluruh tubuh dari bukit ini adalah batuan beku. Nah sekarang kalau kita sudah tahu bahwa seluruh tubuh batuan ini adalah batuan beku, baru kita berpikir batuan beku terbentuk dari magma yang keluar mendingin toh. Berarti magma yang keluar artinya keluarnya melalui apa? Keluarnya melalui proses gunung api. Tuh. Berarti yang Bapak Ibu injak sekarang ini dulu adalah dulu adalah gunung api. Dan ini adalah pusatnya. Karena yang kita injak sekarang, jadi batuan gunung api dicirikan oleh batuan beku sebagai pusatnya, kemudian di sekitarnya nanti ada yang namanya batuan piroklastik. Di sini kelihatan nggak? Samping. Bisa maju ke arah sini semua? Yakin ya bahwa di sini batuan beku ya? Yakin. Batuan letusannya, produk letusannya, Bapak bisa lihat yang berwarna coklat. Di pinggir jalan. Jadi ketika kalau lihat di film-film kan ada semburan gunung api, ada asapnya kan, ada yang diendapkan, dan itu endapannya ada di sana. Bisa dikatakan apa? Nanti boleh Bapak bandingkan ada berapa tinggian yang ada di sana? Ada berapa tinggian yang ada di sana? Bayangkan kira-kira ada berapa gunung api yang pernah ada di sini? Pak, setiap ada gunung api itu pendapatnya itu memang selalu sama seperti itu. Belum tentu. Setiap daerah beda-beda. Belum tentu. Jadi saya nggak bawa kertas ya. Kalau ada kasih kertas. Simpel ya.
gunung api kan bentuknya seperti ini ya. Ya. Dia mengeluarkan ada kantong magma di sini, Ya. keluar ke atas. Ini yang namanya batuan beku. Ya. Kemudian dia menyemburkan yang ke atas. Dia juga menyemburkan ke samping. Ini sifatnya seperti debu, pasir, dan kerikil, debu vulkanik itu. Nah, debu vulkanik ini akan terendapkan di daerah-daerah sini. Berarti endapan itu adalah debu. Endapan Pasir, itu adalah debu. debu. Pasir. Oh, ya. Kalau yang batuan bekunya ini, Ada di sini, Bu. ya berarti batu dalam bentuk batu atau lava. Itu yang Bapak Ibu lihat. Itu dulu lava. Oh, berarti dalam bentuk cair dulu. Ya, dulu menyala, panas, Ya, ya, ya. kemudian mengering, membeku. Jadinya seperti yang Ibu lihat. Ya kurang lebih kayak di Kurang Merapi lebih. Jogja sekarang lah Pak Betul. ya. Kita sering Nah, di ini bagian- gambar Gunung Merapi ya. Oh, iya. Nah, sekarang kita akan coba nanti suatu saat di belakang rumah Ibu akan melihat batuan seperti itu. Atau enggak? Ada Pak. Kalau melihat seperti itu, berarti ada kemungkinan dulu ada vulkanisme atau kegunung apian di belakang rumah Ibu. Ada Pak. Di belakang mobil rumah mama saya ada Pak. Ada. Tapi di ujung. Di rumah mama saya di bawah. Lap- Tadi kita ngelewatin. Berikutnya lapornya jangan ke saya, ke Pak Rizky. Ke Pak Rizky aja ya. Karena pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, makanya Jadi- ini berubah jadi Pak. Jadi bayangkan, bisa jadi Bu, yang kita injak ini dengan gunung bukit yang di depan itu bisa jadi berbeda. Bisa jadi di situ juga ada batuan beku seperti itu. Karena sering magma itu kan keluar di sumber utamanya ini, tetapi dia juga sering keluar lewat samping. Oh iya ya. Ketika dia keluar lewat samping, maka dia akan membentuk tinggian kecil seperti ini. Setiap satu sentuhan seperti itu nanti muncul ada proses magmatisme. Kantong magmanya bisa jadi cuma satu, bisa jadi ada dua. Itu nanti urusannya Pak Rizky. Betul. Jadi nih pertanyaan nih, apakah saudara-saudari pernah mendengar kata geopark? Pernah dapat merangin. Pernah geopark merangin? Kalau iya bisa dijelaskan. Apa itu? Menurut pandangan dari Bang Jack gitu selaku masyarakat lokal. Menjelaskan tuh belum pernah ke situ. Belum pernah situ. Tapi geopark tuh menurut Abang apa sih? Ya pemahaman Sekilas. Abang. Sekilas info. Ya tahu lembah-lembah tuh ya. Tempat wisata gitu Wisata. ya. Lembah-lembah tempat wisata ya. Ya batu-batuan enggak masuk. Batu-batuan, oke, Iya. masuk. Cuma itu ya. Itulah. Oke. Nah, terus yang kedua, apakah Abang mengetahui bahwa Kerinci, Sungai Penuh ini sedang mengusung menjadi aspiring geopark? Belum ya? Belum mengetahui ya. Oke. Nah, yang ketiga, apakah Abang pernah mendengar kata geosite? Enggak juga. Nah juga ya, oke. Oke, karena posisinya masih baru nih, Iya. masih Iya, baru tahap betul. 1 kan untuk pengusuhan geopark di Kerinci Sungai Penuh. Horse Graben Kerinci. Nah, terus yang D, apakah Abang tertarik untuk menikmati keindahan batuan atau budaya atau hayati yang ada di daerah sini? Sangat tertarik. Bukit Kayangan, guys. Sangat tertarik ya. Coba, apa yang bikin tertarik? Apa tuh? Apa yang bikin tertarik gitu? Apa yang bikin tertarik Kang? Suasana Suasana alam ya. suasana alamnya kan, Terus juga ada bentang alam di situ. suasana alamnya itu yang bikin tertarik Pak. Terus ada bunyi apa tadi? Siamang Siamang. nah siamang tuh banyak tuh nyarinya tuh ya saya luar biasa. Apa bisa dipraktekkan suaranya? Oke. Terus menurut Abang, apa yang seharusnya ditingkatkan dalam pengelolaan wisata di area ini? Nah, bisa tuh dua tuh, Abang selaku orang dinas dan selaku masyarakat lokal. Ya, apa yang perlu ditingkatkan? Infrastrukturnya kan di apa? Di Renovasi. renovasi. Ya, Oke. penambahan. Cuma sayangnya tadi baru tahu tuh bapak-bapak harus udah masuk TKS nah bayar itu. Ini lah masuk kawasan TKS, tapi ini masih jadi perdebatan. Ya, boleh masuk.
Nah, kalau menurutku ya, tuh. Ya udah kita dokumentasi. Nih, ini hancur. Ini kan masih satu kawasan, kawasan yang di sini, yang di atas ada lagi toilet. Ini toilet nih. Tidak memadai ya. Masih belum. Masih kurang lah kalau untuk pariwisata. Nah, oke, sudah yang E, terus apa lagi? Nah, ini diskusi kita. Oke. Sudah, thank you. Bang Dek, orang gagah di Sungai Penuh. Ya. Ori. Ya Pak. Keras. Misalnya masuk konten gitu nih. Misalnya viral gitu nih. Ya, jadi kalau bicara masalah panas bumi ada namanya sistem panas bumi di situ ya. Bayangkan seperti kita sedang memasak air di dalam sebuah teko atau ya teko ya biasanya. Biasanya ada apa aja Bu kalau masak air di teko? Ada apa? Ada lagi, ada api, kompornya. Ada kompornya itu sebagai sumber panasnya ya. Kemudian apa lagi? Ada wadahnya. Terus ada apa lagi? Ada airnya. Kemudian suka ditutup nggak? Ada tutupnya ya. Nah, itu analoginya seperti itu ya. Kadang-kadang supaya kita memudahkan kondisi alam, kita bisa gambarkan seperti itu sama dengan kondisi di sebuah sistem panas bumi. Ya, pasti ada sumber panasnya, pasti ada wadahnya ya di alam, dan ada kalau di teko kalau sudah mendidih kan kadang-kadang suka ada bunyi ya. Kelihatan ada uapnya gitu ya. Nah, uapnya itu di teko itu kalau di alam seperti ini. Ada misalnya kolam air panas, ada mata air yang panas airnya, ada tanah yang mengeluarkan panas ya, steaming ground seperti itu. Nah, itulah ciri-ciri di permukaan di mana kalau misalnya seorang eksplorasi itu dia akan mengetahui bahwa oh ini daerah sini ada sistem panas bumi ya. Nah, baru mereka akan mencari lebih dalam lagi, lebih detail lagi, melihat sejauh mana sumber panasnya. Nah, begitu pula di sini ada contoh ataupun ada kita sebutnya manifestasi panas bumi ya. Contohnya kayak ini saya lihat mungkin kolam air panas ya. Air panas, mungkin ada mata air panasnya juga, ada steaming ground, ada mud pool ya. Mud pool itu kolam lumpur yang suka lihat Bapak Ibu sekalian meleduk-leduk gitu ya. Meleduk. Berarti di bawahnya ada sistem panasnya, ada airnya, ada wadahnya. Seperti itu. Nah, ini di sini kita hanya ini saja mungkin ya Pak Rizky ya. Ya, sebentar saja silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil data ya, fotonya di sana. Karena yang nanti akan lebih detailnya lagi di sana ya Pak Rizky naik lagi nanti. Di mana? Daerah mana? Daerah Semurup. Oh, Semurup. Semurup. Iya. Itu kolam air panasnya. Itu kolam air panasnya ya, Bang. Iya. Wih, Hati-hati Pak.
gunung ada gasnya biasanya ya, dari gasnya. Jadi di bawahnya itu ada gas karbonat, CO, CO2 di dalam investasi tanah kuil itu. Belerang. Gila kena lumpur. Kayu. Mana kayu coba lihat. Asik. Nah, kena lumpur. Bukan jalannya sedang nyuwun apa ya? Yuk, yuk. Lihatin ini ada lumut. Kolam lama air panas Sungai Medang. Mineral-mineral terlalu di dalamnya. Nanti bentuknya seperti ini. Nih. Awalnya seperti itu. Nah, lama-lama. Jadi dulu mungkin dia pernah di sini, lama-lama dia bergeser kan. Bentuk aliran baru lagi. Kenapa dia nanya saya? Oh iya. Gitu. Di batuan itu bisa jadi ini ketemu ada batu seperti awalnya tapi tertutup oleh ini mineral yang dilarutkan waktu dia ada di dalam bumi. Ini siapa tadi? Keras loh. Karena dia kebanyakan unsurnya SI sama AL. Dia akan mengubah karena panas loh, dia akan mengubah batuan yang di sekitarnya. Ini membentuk alirannya sendiri. Jadi kan ini panas nih. Ini mungkin batu aslinya mungkin ini. Nah, seperti itu kan. Iya. Tapi karena terpanaskan oleh itu jadi kayak gitu. Warnanya. Kalau belerang, Ya, belerang dari baunya kan kelihatan. Bau kelihatan. Kecium. Dari aromanya. Kecium. Dari baunya itu kan bisa tercium. Nah, sekarang ada aroma belerang nggak? Apa Tidak apa beracun dari ya, Pak? belerang? Ini dibilang racun mungkin enggak ya, tapi nggak baik juga kalau diminum langsung gitu. Panas gitu ya. Kemarin udah coba makan dulu kan jamur kan. Dibilang beracun mungkin enggak beracun. Tapi Jadi kalau buat orang sebelah sini sama di sini penuh tuh sering dijadiin buat tempat mandi Pak, katanya buat jadi obat gatal-gatal badan. biasanya yang mampu menyembuhkan itu kan belerangnya, ya belerangnya yang biasanya memang sangat tinggi. Cuman ini kan aroma belerangnya kan biasanya kalau banyak belerangnya Ya ini mau nih Pak. warnanya nanti akan kuning banget di sekitarnya. Oh, ya. Mana Pampers? Nah, sampah lu kencing, malu kita bawa orang nih. satu gang, tadi sebelah apa nih? Hah? Iya, Bunuh diri. bunuh diri. Bapak Ibu sekalian, kita ada di
Jadi nanti di laporan Bapak Ibu ini lokasi yang ketiga ya. Tadi yang sebelumnya lokasi kedua, ini lokasi yang ketiga. Namanya apa Pak? Apa nih? Daerah apa? Oh, Semuruf ya. Semuruf ya. Ini kalau dilihat sama Bapak Ibu sekalian masih sama dengan lokasi sebelumnya. Jadi ini salah satu ciri adanya aktivitas di bawah permukaan bumi kita ini. Kita sebutnya sebagai manifestasi dari panas bumi, manifestasi panas bumi. Yang tadi sudah disampaikan seperti tadi. Kalau di sebelumnya kan mata air panas ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini ada kolam di sana ya, kolam air panas, hot pool, kemudian ini ada semacam tanah panas atau steaming ground ya. Ada yang menyebutnya steaming ground. Kemudian itu yang di pinggir-pinggirnya itu adalah endapan-endapannya. Jadi sebelumnya biasanya suka ada keluar uap dan air. Ya, air dan uapnya keluar, kemudian airnya itu dia membawa material-material kimia di bawahnya, kemudian mengendap di sekitarnya. Ada yang berupa silika, ya, karbonatan dan lain sebagainya. Nah, endapan-endapan inilah yang nanti menjadi penciri ya. Nah, untuk yang eksplorasi panas bumi biasanya mereka akan mengambil sampel-sampel ini, sampel sampel sinter silikanya atau silikanya, kemudian sampel airnya, sampel uapnya, kemudian tanahnya ya. Kemudian dari situ dianalisis untuk mengetahui model bawah permukaannya ya, untuk melihat bawah permukaannya seperti apa, sumber panasnya itu dari mana ya, apakah dari magma yang masih aktif atau magma yang sudah tidak aktif lagi tapi panasnya masih ada, kemudian memanaskan dari air tanah ataupun air yang ada di atasnya. Ya, tadi ya analogi Bapak Ibu memanaskan air di kettle ya, kemudian uapnya itu ya ciri-cirinya seperti ini ya. Nah, nanti diketahui orang yang panas bumi akan mencari apakah bisa diambil enggak ya uapnya ini ataupun panasnya ini untuk menggerakkan generator dan lain sebagainya. Karena kan ada tipenya macam-macam sumbernya, ada yang dari magma, ada yang dari misalnya geseran patahan batuan, itu kan bloknya besar sekali. Ketika bergeser itu menimbulkan panas. Nah, panasnya itulah yang nanti akan men-trigger ataupun yang akan memanaskan air tanah. Sehingga kalau di panas bumi, lapangan-lapangan panas bumi seperti kayak di Bandung itu, di Jawa Barat, di Kamojang, di Patuha gitu ya, mereka pasti akan mencari daerah namanya daerah resapannya, recharge-nya. Ya, daerah resapannya di mana nih? Ya. Nanti daerah resapannya itulah yang akan dicoba dikonservasi atau coba dilindungi, jangan sampai daerah resapannya rusak. Kalau rusak berarti pasokan airnya untuk ke sistem panas bumi akan berkurang ya. Kalau berkurang atau kering ya jadi kita nggak dapat uapnya untuk menggerakkan turbin dan sebagainya. Itu mungkin merupakan kalau dari saya ya. Dari Pak Rizky mungkin Itu bisa dikategorikan resapan Pak, kolam yang besar itu Pak? Oh itu bukan, malahan itu daerah Intinya daerah luahannya, daerah lepasannya, daerah keluar atau outflow-nya lah. Ya. ya sebenarnya nanti kalau bisa saya sampaikan ke Pak, ini udah beberapa buku yang atau penelitian di daerah Kerinci khususnya di air panas Semuruf. Ini ada bukunya Pak Oki ya. Nanti mudah-mudahan saya izin beliau kalau bisa saya share soft copy buku beliau untuk kepentingan kita ya, bukan untuk disebarluaskan karena buku beliau juga dijual sebenarnya. Tapi kalau untuk kepentingan pendidikan saya rasa mungkin bisa kita ini kan saya bisa minta izin ke Pak Oki itu. Ini kita ketahui mungkin garis besarnya bahwa kita berada di sesar, kalau penelitian
grow ya bro. Ini ada beberapa orang peneliti itu di sesar Siula. Ini masuk dalam sesar Siula di segmen 179 ya berarti ya. Mereka melakukan penelitian di sini. Ke suhunya rata-rata mungkin yang diukur suhu yang di air panas yang grow satu lagi ya. Dia ada beberapa grow di sini ya. Suhunya sekitar 300 derajat Celcius. Kandungan kimianya juga cukup banyak, ada CaCO3, ada juga silika gitu. Nah, itu kalau batuannya ini lebih ke silika tadi yang Pak Iwan jelaskan, silika sinter ya. Nah, itu juga mungkin jadi pengetahuan kita. Atraksi-atraksi yang bisa dibuat di sini kemarin dari Pak Aris juga sudah menyarankan kepada kita, mungkin area-area yang masih virgin ini, yang masih alami ini jangan sampai kita ganggu sebenarnya. Ini area ini harus kita amankan nih, kayak ya mungkin itu yang kita perlu rapikan, kita bersihkan, mungkin biar orang datang di sini melihat memang kondisi di sini memang masih alami gitu. Kayak yang di sana kan memang sudah jadi tempat wisata ya. Ini ada fosilnya. Ada fosilnya. Tapi kalau yang Ini fosilnya juga nih. kita amankan. Ya, tidak dirusak. Saya itu yang perlu kita sampaikan. Iya, apa masalah? Dari asal Jadi garam ya. Garam. bisa saya sampaikan Pak Alvan. Kalau saya ini aja apa namanya, karena gen milenial kan semua udah bisa browsing ya. Jadi itu semacam tugas lah, nanti dipresentasikan aja. Bapak dan Ibu browsing aja, namanya trepentin. Kira-kira di sini ada nggak trepentin dan ceritanya gimana mengenai trepentin? Apakah dia batu, apakah dia mineral? Kira-kira nggak dapat. Itu sudah lengkap kayaknya. Di searching aja. Melakukan pengamatan. Ini kenapa dikasih? Ada juga masyarakat ya, bisa diwawancarai terkait dengan pertanyaan tersebut. Di sini waktunya sekitar 15 menit ya Bapak Ibu. Ya, cukup ya 15 menit. Panas juga ya. Jadi kita nanti lama di danau. Apa tuh bang? Rebus telur ya. Ini nggak bahaya. Biasa berapa lama sih? Itu berapa lapisan? Tinggal Berapa lapisan? Mana? Jadi Pak, mundur. Ya. Sama-sama. Mana Bu itunya Bu? Talinya lagi Bu. Ini Bella berdua nah. Nah. Berarti sejak ibu kecil ini udah dola ya. Rebus telur. Ini kan termasuk tanah keluarga kan. Ibu Dari makasih ya. nenek moyang kita di sini. Kita dapat di sini kan warisan. Rasanya berapa? Basuhan dari Panglasan ya. Ini batuannya. Ada Batuannya ya. barangnya. Tanya Pras. 10 menit aja Mas udah telurnya tuh. Ya 10 menit aja ya. Satu berapa Bu? Satu keranjang ini Ya. cuma 20.000 itu. 20.000 aja. 6 biji ya. Oke. UMKM. Ya Nes. Kertas tadi sudah? Ya, let's go. Kita tanya-tanya. Bu ada jual air dingin nggak Bu? Air dingin enggak? Air dalam toh di Rincinya dingin. Dingong. Es kah? Extra es ada. Kalau air mineral dingin, Kalau es doang jarang yang nyari. batu es aja. Nah, Nes. Mau batu es kah? bentar Bu. Oh, boleh nadanya. Kami ingat Kami nggak tahu. kami buru nih Bu. Ibu pernah nggak mendengar kata dari geopar? Geopar itu artinya Geopar Taman ini alam. taman alam. taman alam. Pernah nggak Ibu dengar kira-kira? Magis kan. Lokasi gitu. Lokasi yang dijadikan tempat apa penangkaran. Misalnya kalau geopark Oh, itu. dalamnya ada
Kalau itu tergantung orangnya lah. Kita kan di sini betul-betul menempati yang sebenarnya kan tidak ada. Tapi orang sering. Kalau orang yang berpikiran jelek, berpikiran yang tidak senonoh itu mesti ada yang dengar yang macam-macam. Katanya ada yang menangis, ada yang ini. Tapi ya selama kami di sini ya enggak. Belum pernah ya? Belum pernah. Ibu pernah enggak? Ibu sudah tahu enggak kalau Kabupaten Kerinci dengan Kota Kabupaten ini sedang mengusung menjadi aspiring geopark, mau dijadikan tempat geopark? Belum pernah dengar? Belum. Yang selanjutnya, Ibu pernah enggak dengar kata geosite? Belum tahu enggak tahu? Ya, tanya. Geosite. Situs geologi. Geologi itu juga banyak kan di sini banyak dah. Banyak di Kerinci ini banyak situs geologi. Banyak situs geologi, Bu. Di mana-mana ada. Di mana-mana. Termasuk ini tempat nenek kita, istilahnya kita nenek sini kan gitulah. Tempat-tempat yang udah tua kan. Ada enggak Bu bebatuan yang unik gitu Bu? Di sini di kawasan Sumur ini. Yang bentuknya unik dan itu memang asli dari bumi, bukan dipindah-pindahkan, memang dari dulunya di situ. Sebenarnya dengar dia ada cuman enggak tahu di mana. Yang di Sumur ini enggak tahu Bu. Nggak tahu. Berarti kayak yang batu yang di sini berarti hasil dari air panas saja. Karang air panas. Karang air panas. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa Ibu tertarik untuk menikmati keindahan batuan, budaya, hayati yang ada di daerah sini? Ya jelas. Itu tertarik sekali. Kita tempatnya di wisata ingin yang ingin tahu lah yang Yang selanjutnya Bu, menurut Ibu Ini ada ikan. apa yang seharusnya ditingkatkan dalam pengelolaan wisata yang ada di sini? Apa yang harus lebih maju lagi. maju lagi? Zaman harus berputar, ngikutin arus. Misalnya Bu, contohnya lah Bu, apa yang harus diperbaiki? Diperbaiki, semuanya harus diperbaiki untuk lebih bagusnya. Tapi ya harus melestarikan yang alamnya. Bisa maju tapi alamnya jangan sampai rusak lah. Oh iya Bu, ada juga dikit Bu. Di situ kan ada kayak batuan yang uap ngeluarin uap. Tapi warga Jangan di sini atau pengunjung. Di Bang Diana lens ya. Itu Apa bukan nggak ada petugas yang di sini atau belum ada, ini masih dikelola pribadi sendiri kan. Jadi kebersihannya masih belum stabil. Baru juga ini sekitar berapa tahun. Kalau dulunya masih sempat bagus. Blok Velda, Palong, pusat itu Pengunjung kan nggak bisa ditutup. Oke, sudah ya? sudah Bu. Makasih ya, Bu. Oke, makasih. Lokasi berapa ini Pak ya? Keempat ya. Lokasi keempat ya. Ini mungkin Pak Rizky mungkin bisa lebih menceritakan ini apa ya, gempa tahun berapa mungkin ya Pak ya, bangunannya apa ini dulu. Enggak Pak Rizky? Terima kasih Pak Iwan. Ya, ini mungkin Bapak Ibu mungkin masih ada yang merasakan memang udah terasa waktu atau memang masih kecil waktu gempa ini kejadian tahun 7 Oktober 1995. Ada yang lahir 96? Ada ya? Ada ya? Berarti nggak ngerasakan gempa ya? Berarti umur masih bayi sekali. Ya, ke korban jiwanya kan hampir 83 orang. Luka itu kita bisa lihat 500. Bahkan tahun 95 itu satu kebanggaan buat kita sampai Presiden Soeharto datang kebanggaan buat kita itu udah ada presiden datang ke Jambi selain ke Kerinci waktu itu. Jadi ya karena gempa tapi kena bencana ya.
Ya, tapi ini kita untuk waspada supaya antisipasi. Kita tahu kita berada di zona besar yang berpotensi gempa bisa terjadi kapanpun. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memperkirakan kapan gempa akan terjadi. Jadi kita harus waspada. Ada juga monumen yang bisa kita lihat. Banyak sekali rumah hancur. Bahkan rumah saya sendiri juga retak-retak dulu tahun 95 itu, merasakan tidur di luar sampai gempa susulannya berulang-ulang kali. Nah itu mungkin pelajaran buat kita mengetahui bahwa kita ada di zona. Nah ini kita bisa lihat kerusakannya 7 skala Richter ya, begitu ya. Jadi 7 skala, ya 7, ada yang 7,5 skala Richter. Jadi itu yang hancurkan rumah. Ini salah satu zona zona yang memang efeknya cukup besar. Jadi area Sebukar, Kemantan, itu Danau Kerinci, itu sekitar Danau Kerinci itu memang banyak yang rumah yang hancur. Ini salah satu yang masih bisa kita lihat contohnya, walaupun masih bisa bertahan ya di zona gempa. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Untuk silakan dilihat retak-retakan ini, salah satu mungkin gerakan gempanya, retakannya tuh hampir mirip ya, retakan besar ya. Malah di bawah ada dulu retakan, nggak tahu di sini kelihatan lagi. Nah, itu malah kelihatan itu letak pergeseran lempengnya itu. Jadi gitu, saya rasa Pak Iwan. Ada tambahan Pak? Aris? Apa? Ya. Di sini bisa sholat sepertinya, kalau yang mau sholat mungkin boleh, atau gimana Pak Iwan? Atau danau aja kita dulu. Oke, langsung ke danau aja. Jam 1. Oke. Dari siap langsung ke danau aja, sholat nanti mungkin di daerah danau aja. Berjalan Pak. Boleh. Silakan. Ini juga salah satu site ya, site PKL. Jadi jangan lupa di foto dari jalannya. Ada Pak. Ini foto Pak Presiden. Pak Presiden Soeharto. Saya Nah ini Pak Presiden Moko datang. Ikan purba. Ikan purba. Ada nggak Pak ikan purba sini Pak? Ikannya Pak Purba. Purbaya. Purbaya Sadewa. Purbaya Sadewa. Kan tak nih apa? Mancing ikan di Danau Kerinci. Rumput di rumput. Yang kayangan kedua, iya, ketiga korup, keempat ini yang ke balik. Ini merupakan informasi terakhir, tapi sebelum pulang nanti kita akan ke museum dulu ya. Saya sudah ada di sini, sudah ada disiapkan juga di sana untuk ke museumnya. Jadi di sini ada
Danau Kerinci. Mungkin nanti dari Pak Alvan yang akan memberikan sedikit pencerahan ya terkait dengan kondisi di sini. Kalau saya melihat sekilas, saya baru nyampe kemarin ya, kalau saya lihat sekilas kemungkinan sih ini ada pengaruh dari vulkaniknya, gunung api. Kalau di ini emang agak jauh sih ya, kalau di Bandung itu ada yang namanya Cekungan Bandung. Ya, setelah diteliti ternyata, saya cerita di Bandung aja ya dulu. Kalau yang di Kerinci nanti teman-teman dari yang kalau di Bandung itu dulu ada yang namanya Gunung Sunda, Pak. Gunung Sunda yang lumayan cukup besar. Gunung Sundanya meletus, meninggalkan kaldera yang cukup besar. Nah, kemudian ada bagian kaldera itu ya, jadi dia tertutup gitu ya, tertutup sama namanya kaldera kayak mangkok gitu ya. Jadi tertutup, ada air hujan, ada di mata air, terus kemudian dulu pernah ada namanya Danau Purba, Danau Sunda Purba. Nah, Gunung Sunda itu punya kalau kemarin mungkin ada materi mengenai erupsi lubang kepundan, lubang gunung api. Ada yang suka berbelok ya. Nah, itu yang berbelok ketika magmanya magmanya asalnya besar, besar naik ke atas, menimbulkan misalnya gunung Sunda besar. Magmanya sumbernya mulai sedikit sehingga dia tidak kuat untuk menerobos yang lebih besar. Yang kan cari celah yang lebih kiri kanannya mana sih yang lebih mentang atau yang bisa diterobos. Magma yang kemudian itu dia akan menembus ke samping. Kemudian namanya Tabungan Parahu. Kalau di Tabungan Parahu itu anak dari Gunung Sunda yang besar. Nah, dulu katanya mangkoknya itu ada bagian yang dindingnya berasal dari batu kapur, Pak, atau batu gamping kalau yang di gitu ya. Nah, batu gamping itu kalau kena air kan lama-lama akan larut ya. Dia kena air, larut. Jadilah adanya semacam outlet ataupun lubang sehingga menyebabkan Danau Bandung dahulu itu, Danau Purbanya dia surut dan sekarang menjadi Cekungan Bandung. Orang-orang Bandung sekarang tinggal di situ. Itu saya cerita di situ. Cuma nanti mungkin yang di sini apakah memang sama seperti itu atau dari vulkanik juga atau seperti apa. Nah, dari namanya geologi kita bicaranya bukan 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, tapi jutaan tahun yang lalu. Ya, jadi 60 juta tahun yang lalu itu pasti kita pelajari evolusi inilah yang nantinya akan menjadi sebuah heritage ya. Kalau misalnya Pak Aris kemarin sampaikan, jadi apa sih yang dilihat heritage-nya, warisan. Kalau Bapak Ibu punya warisan kan dari orang tua ya, dari kakek, buyut segala macam kan turun temurun itu kan jaga dengan baik gitu ya. Nah, analoginya seperti itu. Kita punya heritage evolusi bumi yang harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai heritage ini habis gitu ya. Jadi anak cucu kita nggak bisa melihat atau hanya cuma dengar dongengnya saja tanpa melihat ada buktinya gitu ya. Nah, itulah kenapa adanya geopark ini. Saya kira itu mungkin gambaran dari saya. Nanti mungkin Pak Rizky bisa lanjut ke sini, bisa cerita sedikit mengenai Danau Kerinci ini seperti apa kaitannya dengan tadi ada mata air ya, sesar dan sebagainya. Ini terkait dengan Danau Kerinci. Ini adalah danau yang salah satu danau yang jadi program strategik ya nasional ya. Jadi danau kita ini termasuk menjadi perhatian nasional sekarang karena salah satu masalahnya sekarang mengalami pendangkalan. Dan kalau kita lihat sekarang kemarin kan isu surutnya air Danau Kerinci sama dikaitkan dengan PLTA. Nanti itu harus ada kajian juga apakah memang akibat dari PLTA atau memang akibat hal yang lain. Karena kita harus mengerti berapa sih banyak
air yang masuk ke danau dibandingkan dengan air yang ke luar. Itu harus ada data. Jadi itu nggak bisa asal kita bicara saja. Harus ada data. Terus tadi kan baru jelaskan bahwa danau Kerinci bisa disebutkan adalah akibat dari letusan gunung dan juga merupakan danau tektonovulkanik. Jadi ada efek dari letusan gunung dan juga tektonik. Jadi yang pernah dengar cerita tahun 1910 gempa dulu, bahkan ada yang melihat saksi melihat air danau ini sampai tinggi sekali. Jadi ada saksi melihat ini memang seperti peristiwa kayak limaksinya Palu. Kalau kita tidak ini bisa jadi kalau munculnya air kita pasti karena di sini area, bahkan kita harus sangat berhati-hati berenang menyelam di sini karena ini kan area bekas letusan gunung gitu kan. Di bawah itu bisa jadi kalau pernah dengar cerita kayak ikan mati di daerah danau ya, itu kan bisa diakibatkan gas beracun yang dari bawah. Itu kan bekas area, kalau gas beracun itu kan berapa sih area yang bekas ada letusan atau kaldera atau bawah. Jadi di bawah ini ya hati-hati sekali kita di daerah, malah kita harus berhati-hati di daerah danau dibandingkan daerah sungai atau daerah danau ini menyimpan misteri. Jadi banyak misterinya, bisa di bawah ini ada gas beracun atau gas metan. Nah, itu yang sangat hati-hati kita di danau Kerinci. Ini merupakan salah satu peristiwa geologi yang akibat dari bencana, tapi sekarang kita nikmati jadi satu yang indah. Nah, itu jadi kadang bencana ada juga manfaatnya untuk bencana. Kemudian untuk berikutnya nanti ya kita butuh saran juga nanti dari Bapak Ibu sekalian, karena kan sekarang kita nanti akan ke Museum Kerinci ya. Itu Pak Kabit kemarin menyampaikan ada area khusus untuk geologi. Jadi mungkin ada batu, mungkin ada fosil, ada apapun yang ya Bapak mungkin punya di rumah, apapun yang rasanya kalau mau dijaga sendiri nggak sanggup untuk memeliharanya, mungkin bisa dititipkan di situ. Karena kita kalau itu jadi bagus, Bapak bisa lihat nanti, mungkin kita bisa diskusi juga dengan kita. Kalau di YouTube Bapak bisa lihat Museum Geologi tempatnya Pak Iwan, itu bagus sekali. Ya ada, kalau kita pernah nonton Night at Museum, nah di Bandung ada Night at Museum, jadi malam-malam di museum. Acaranya banyak sekali, ada acara hiburan. Kita bisa, ini malah bagus tempatnya, view-nya bagus, segala macam. Kita bisa bikin Night at Museum gitu misalnya, sarankan ke itu. Bisa ada di luar, ada yang di dalamnya bermain lampu. Jadi batu-batu tuh jadi sangat indah sekali. Jadi batu-batu yang dulu kita anggap biasa, tapi karena ada efek dari lampu jadi bagus. Jadi itu mungkin kita butuh saran-saran juga untuk pembangunan kita di Kerinci. Jadi kalau isu itu museum itu tertarik, banyak orang datang ke Kerinci, oh apa sih museum Kerinci ini? Jadi kita bisa belajar cara pendidikan dan lain-lain. Karena itu Pak. Ya, terima kasih Pak Rizky. Mbak sama Mbak Iga. Mbak seperti? Ya, supaya silakan dengar. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ega dari merupakan sarjana arkeolog dari Universitas Jambi dan juga staf di Museum Kerinci. Nah, untuk kali ini kami ucapkan dulu selamat datang kepada peserta Pengelolaan geopark. pengelola geopark ya. Oke, kali ini kita ini merupakan replika dari batu gong. Jangan ikut itu. Saya pegangin aja. Ya. Nah, di sini
Ini merupakan replika dari batu gong. Ini motif gongnya. Dan ini ada motif manusia kangkang. Manusia kangkang. Nah, ini manusia kangkang ini motifnya. Ini zaman prasejarah. Prasejarah. Ya. Dan di sebelah sana itu ada ini. Ini posisi sama Bu ya di Kumon Debai. Yang ini di Kumun, yang satunya di Muak. Oh di Muak. Ya, di Muaknya di bagian sini. Iya ada jujur ya. Dan ini batu berelief. Ini juga replika yang lebih jelasnya itu sama. Ini ditemukan juga di dataran tinggi Desa Muak. Ini terjadi karena kondisi apa? Ini nih terjadi karena manusia. Berarti Iya, diukur. Kenapa dikatakan artefak ini hasil buatan dari manusia gitu? Yang udah pernah di apa namanya itu? Tangan manusia gitu. Yang diukir. Oke. Iya. Lanjut Bu. Dan di sini ada zaman dan mulai di kolonial. Ini merupakan miniatur bilik yang ada di Kabupaten Kerinci. Bilik ini biasanya dibuat dari bahan kayu karena kembali lagi ke sumber daya alamnya. Ini nggak ada seng Bu. Ada seng. Jadi dulu tuh di atasnya bambu padi. Ya, tapi ini untuk padi. Ya, gunaannya tuh untuk padi. Lumbung gitu ya. Ya, masalahnya tuh lumbung. Kalau di Kerinci yang masih ada di mana nih Bu? Di daerah Lolo. Oh, berarti ada Iya, di atas. Masih banyak ya Ben? Itu tuh motif pakai. dari Motif ukiran ya, Bu? itu baru belum diampun, Belum jadi. diidentifikasi. Boleh lihat Bu ya? Mana dapatnya Bu? Itu Bang Ibrahim. Belum diidentifikasi. Ini apa ukiran asli Kerinci atau motif asli Kerinci ya? Motifnya asli Kerinci, cuma dari mana belum diidentifikasi dulu. Biasanya tuh motif tuh kalau manusia kan seni itu kan melihat apa, melukis, mengukir apa yang dilihatnya gitu. Nah, gambar apa tuh Bang? Warna biasanya itu floral. Iya. Ini belum diteliti lagi. Belum teliti lagi. Soalnya kami sebelum ini kalau ngambil barang itu harus teliti dulu baru. Bagusnya gimana? Mana bro? Kadang tuh barang ini bisa kami bawa, kadang-kadang orang nggak bisa. Burung hantu ya bang? Hah? Burung tekukur. Ini kan satu papan ya. Satu papan ya? Iya, satu papan diukir. Karena pada zaman dulu ada buku lah ya. Iya, ada buku kan. Jadi ini kalau untuk usianya kita belum tahu.